Masya Allah, kita ketemu lagi, ya Allah. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai, kita awali biar mendapat keberkahan dari Allah, kita awali dengan doa. Silakan Yasmin dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, any absent today? Apakah ada yang absen hari ini? Hamirah Hanum. Kenapa Hamirah Hanum? Panitia LDK. Oke, kita doakan semoga acara Amira berhasil dan tidak ada halangan apapun. Amin. Oke, nak. Kemarin kita membahas yaitu tentang teks prosedur, ya kan? Iya. Nah, teks prosedur itu apa? Teks langkah-langkah. Kita kemarin sudah bahas tentang teks prosedur, yaitu langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau untuk menciptakan sesuatu, gitu kan? Iya. Oke, umpamanya tadi misalnya Askia, ternyata Askia itu suka apa? Suka seblak. Nah, cibai. Nah, kemudian Askia jadi tahu kan cara-cara gimana untuk membuat cibai yang enak dan fenomenal dan menghasilkan cuan. Siapa tahu gitu kan. Gitu kan? Oke, hari ini kita akan membahas yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah dahsyatnya dibandingkan dengan teks prosedur kemarin. Hari ini tantangannya lebih menantang, yaitu kita akan membahas tentang teks deskripsi. Oke. Kalian mendengar deskripsi apa di benak kalian? Kim. Menjelaskan sesuatu. Oke. Nah, sekarang berarti deskripsi tadi adalah menjelaskan atau menggambarkan sesuatu atau objek, ya kan, seakan-akan yang mendengar atau membaca itu bisa melihat langsung. Apakah kalian pernah, apakah kalian pernah melihat video tentang deskripsi suatu kejadian? Pernah. Apa contohnya? Banjir, oke. Apalagi? Longsor. Apalagi, Nah? Gimana? Tsunami, oke. Kecelakaan. Gempa bumi. Pembunuhan. Kasus korupsi. Oke. Wisata alam. Wisata alam, iya. Mama kamu ke Bromo, ya nggak? Kamu dideskripsikan di Bromo. Berarti kamu seakan-akan apa, Nak? Bisa melihat, oh Bromo tuh Masya Allah keren banget, gitu kan? Nah hari ini kita akan membahas teks deskripsi. Oke. Sebelumnya, saya akan ada video. Jadi bank, dan sampai dia pensiun, dia nggak pernah jadi manajer. Dia selalu gagal promosi jabatan. Sampai saya selesai kuliah, beliau masih jadi pelaksana dan mimpinya anaknya harus jadi bos. Dan saya melihat, kenapa sih mama bungkusin nasinya tuh nggak enak, teman-teman aku malu. Ibu saya cuma bilang, mama cuma SMA, makanya cuma bisa bungkusin nasi. Mama pengen kamu jangan kayak mama yang cuma bisa bungkusin nasi. Kamu harus lebih dari mama. Kamu harus bisa sekolah. Kayak kamu bilang, kenapa teman-temannya mamanya S2, S3, mama kamu cuma SMA. Kamu harus jadi orang tua yang ditulis sama anaknya. Itu yang dia bilang dari saya kecil. Oke. Keren nggak tadi videonya? Keren. Itu adalah apa, Nak? Mendeskripsikan apa, Nak? Kisah hidup. Disertai dengan panca indera. Oke. Tadi, video tadi, Nak, informasi apa yang kalian dapatkan? Zakira? Inspiratif, ya. Inspiratif, apa lagi? Oke. Terus? Motivasi. Apa, guys? Berarti tadi Zakira tadi mendapatkan
tayangan video tentang mendeskripsikan perasaannya, yaitu motivasi, begitu kan? Kemudian inspiratif. Oke, Hana. Hal penting apa yang kamu dapatkan dari video tadi, tayangan video tadi? Iya, hal penting apa? Oh, aku harus begini loh. Nah, apa? Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Masya Allah, keren. Ini kisah nyata ya, Nak ya? Ini kisah nyata. Berarti tadi Anissa, ini namanya Anissa, kemudian dia apa? Dia seorang mahasiswa, kemudian dia cum laude, ya kan? Dari 1800 Fakultas Psikologi UGM. Oke, gitu ya, Nak ya? Nah, ini adalah mendeskripsikan perasaannya dengan melibatkan panca indera, gitu kan? Yes. Oke. Nah, kaitannya dengan ini, Nak, yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan belajar tentang teks deskripsi yang tujuannya, pertemuan hari ini tujuannya adalah nih, kalian nanti mampu menentukan dan memaknai peristiwa yang digambarkan, kemudian mampu menggambarkan peristiwa yang dibaca, kemudian kalian mampu mengidentifikasi dan menafsirkan, kemudian kalian mampu menggambarkan peristiwa yang dibaca. Nah, ini adalah tujuan. Kenapa kita belajar teks deskripsi? Kira-kira apa, Nak? Setelah kamu melihat video tadi, kemudian tujuannya kita belajar adalah menentukan, memaknai peristiwa, mampu menggambarkan, mengidentifikasi, kemudian menggambarkan peristiwa yang dibaca. Berarti kira-kira untuk kehidupan kamu apa, Nak? Apa, sayang? Apa, Nak? Tujuannya apa? Untuk kehidupan nanti kamu gimana? Dengan video tadi gimana? Bisa menggambarkan suatu ya. Ya, bisa memotivasi, kemudian apa, Nak? Menggambarkan, ya kan? Menggambarkan. Ternyata kalau kita menonton video tadi orang sukses, berarti apa, Nak? Berarti apa? Kakak harus apa? Itu juga bisa. Kita, ya apa, Nak? Menggambarkan masa depan. Kita bisa mengambil ibrohnya, ya kan? Kita bisa mengambil hikmah dari orang-orang sukses. Begitu ya, Kak, ya? Nah, itu kita mampu memaknai peristiwa tadi. Itu adalah salah satu tujuan kita belajar hari ini. Oke. Nah, ini pengertiannya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, peristiwa, atau perasaan terhadap suatu kejadian secara rinci, yaitu berkaitan dengan panca indera. Kan tadi dia menceritakan, bercerita, kemudian dia berhubungan dengan panca indera kan. Objek tersebut bisa orang, tempat, hewan, atau benda. Nah, ini, Nak, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kalian lihat, Nak, zaman sekarang itu, Nak, ini saat itu belum viral tentang medsos. Kalau hari ini dia deskripsikan di media sosial, pasti akan apa, Nak? Menghasilkan apa, Nak? Cuan. Emang sekarang. Nah, sekarang itu, Nak, gimana caranya dari apa, Nak, konten-konten dan sebagainya yang dulu belum viral, sekarang itu apa, Nak, dari konten seseorang itu bisa menghasilkan uang. Salah satunya apa, Nak? Teks deskripsi ini. Influencer. Ada kan orang yang mereview suatu tempat, ya enggak? Hotel. Menghasilkan uang enggak, Nak? Ya. Nah, itu adalah manfaat dari kalian belajar teks deskripsi ini. Paham, Nak? Ngerti ya? Oke. Nah, tujuannya apa? Jadi, tujuan dari teks deskripsi ini adalah agar pembaca seolah-olah melihat, merasakan, dan mendengar dari apa yang dia deskripsikan. Itu ya, Nak ya? Jadi tujuannya itu seolah-olah pembaca itu melihat langsung apa yang dilihat, dibaca, dan didengarkan, seolah-olah melihat langsung. Kemudian cirinya adalah ini menggambarkan suatu objek, kemudian berdasarkan fakta, kemudian bersifat objektif, kemudian menggunakan panca indera. Itu ya. Ada pertanyaan dari sini, Nak? Tidak. Oke, tidak. Tidak ya. Nah, ini adalah ciri tadi sama, kemudian
Ya, jenis teks deskripsi itu dari bentuknya itu ada yang berdiri sendiri, kemudian bagian dari teks lain. Nah, dari isinya itu spasial, objektif, subjektif, kemudian objektif, subjektif gitu ya. Nah, ini materinya sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita ulang. Selesai. Gampang kan? Gampang. Gampang kan? Oke. Tadi apa nak? Deskripsi, begitu kan? Deskripsi berarti apa nak? Oke, menggambarkan. Menggambarkan suatu objek. Oke, menggambarkan suatu objek. Oke. Cirinya apa? Cirinya apa? Sesuai dengan fakta. Oke, fakta. Apalagi nak? Melibatkan panca indera. Ya, melibatkan panca indera. Apalagi? Tidak memihak apa nak? Oh iya. Objektif. Oke, ada pertanyaan? Ini adalah tentang teks deskripsi. Intinya ini aja, menggambarkan suatu objek, kemudian dia cirinya adalah berdasarkan fakta, dia objektif, kemudian melibatkan panca indera. Ada pertanyaan nak? Tidak. Kalau tidak ada, kita akan, ini kan sudah saya bentuk kelompok. Kalian, tugas kelompoknya, perhatikan, nanti ada, saya kasih video, pertanyaan, saya beri pertanyaan, pertanyaannya adalah ini. Jadi silahkan kalian bagi tugas, pertanyaan boleh kalian foto dulu boleh, silahkan kalian foto atau kalian tulis boleh. Terserah kalian gimana caranya kalian berkolaborasi dengan teman kalian nanti per kelompok. Nanti saya akan tayangkan video kemudian pertanyaannya ini. Oke? Nah, ya. Tugasnya nanti per kelompok silakan kalian per kelompok ini menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silahkan kamu buat presentasi menggunakan Canva, silahkan ya. Nanti ada batasan waktunya ya, saya kasih batasan waktunya. Oke? Dah? Perhatikan videonya ya. Udah belum? Udah belum? Oke, udah Mbak? Udah, Kak? Dah. Dah ya. Yang lainnya boleh, ini boleh. Dah belum? Oke, siap ya? Siap ya, videonya akan akan saya tayangkan. Oke, udah? Jadi pertanyaannya adalah apa tema dari tayangan tersebut? Bagaimana suasana yang tampak dari tayangan tersebut? Peristiwa apa yang dikisahkan dalam tayangan tersebut? Informasi penting apa sajakah yang terkandung dalam tayangan tersebut? Hal-hal menarik apa saja dari tayangan tersebut? Nah, seandainya kamu datang ke kota tersebut, apa yang kalian rasakan dan apa yang akan kalian lakukan? Oke, udah ya? Pagi hari 26 Desember 2004, Indonesia dan belasan negara lainnya di Asia dan di Afrika dihantam bencana yang super dahsyat, gempa dan tsunami. Gempa berkekuatan 9,3 magnitudo di zona megatrust dan tsunami setinggi 30 meter menghantam dan menewaskan
lebih dari 220 jiwa di 15 negara. Bencana ini disebut sebagai bencana terbesar dan paling mematikan yang terjadi di abad 21. Nangro Aceh Darussalam adalah daerah yang paling banyak menelan korban jiwa. Bencana ini adalah bencana terbesar yang pernah terjadi di sepanjang sejarah Indonesia. Diperkirakan 170.000 orang meninggal dan sebagian besar adalah warga Aceh. Di hari itu, Aceh hancur lebur disapu oleh gelombang tsunami. Sekarang, 20 tahun telah berlalu sejak bencana yang memilukan itu terjadi. Teman-teman, pada video kali ini, kita akan mengenang kembali bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Yuk, kita simak. Oke. Itu tadi adalah tentang apa, Nak? Tsunami. Yang merupakan apa tsunami? Tertinggi, bencana terdahsyat di Asia. Oke. Nah, tadi sudah saya berikan apa, Nak? Pertanyaan, silahkan kalian tugas kelompok buat presentasi dengan pertanyaan ini. Nanti dijawab. Nah, dijawab pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian nanti kalian kerjakan secara kelompok, kemudian dibikin presentasinya, dibikin apa dari Canva, kemudian dibuat presentasi, silahkan. Nah, nanti tugas kalian silahkan kalian share di Google Drive yang udah saya share tadi, silahkan. Yuk kerjasama, silahkan. Siapa yang menjawab, siapa yang ngetik dan sebagainya, biar cepat selesai, silahkan. Ayo. Menariknya apa? Ya, nggak membuat kamu menarik itu membuat kamunya apa? Wow, ternyata ini banget ya nggak? Informasinya ternyata bencananya luar biasa seperti itu. Ya. Presentasi ya, yuk. Kakak ambil tabnya. Ayo. Dengan jenis akunnya kayak gini. Gak usah langsung nomor kuliah aja. Empat ya? Kamu 4 bukan biar? Biar 4. Ini aku aja, Bang. Pasti nggak tahu. Siapa aja namanya? Udah, Nak? Yuk kirim. Kakak, boleh kamu dengan ini, Nak, apa presentasinya itu, apa peristiwa apa yang dalam tayangan tersebut? Itu boleh dengan apa, Nak? Boleh dengan kamu singkat, sekalimat singkat boleh. Intinya kamu berimprovisasi nantinya. Oke? Ayo. Udah, silakan dikirim. Tuh. Oke, itu udah muncul. Oke, tugas Hana, Suki, Aisyah, Keke. Karena kelompok Keke pertama, ngumpulin pertama, kasih hadiah. Kakak, saya kasih tiap kelompok 1, 2, 3, 4. Oh my god, nama Kio, Bo. Zah, aku mau tempel di tab aku, boleh gak? Ini tempel di mana, Zah? 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3. Udah dulu, 3. Ayo, siapa yang sudah? 3. Oke, 3. Oke, udah. Oke. Sekarang kelompok Hana yang maju duluan. Silakan Hana, presentasi Hana. Silakan. Ayo. Silakan, Nak. Oke.
Caranya, sayang, cantik, Salehah. Caranya ini nanti ketika teman kalian presentasi, kalian, hai sayang, perhatikan. Ketika nanti teman kalian presentasi hasil diskusinya, maka kalian tugasnya adalah selain menyimak dan memperhatikan, kalian menilai dari teman-teman kalian waktu presentasi. Ya, nanti caranya kamu tempelkan di sini di kelompoknya dia. Paham belum? Gitu ya, paham nak? Oke, perhatikan. Silakan, Hana. Hana DKK. Klik aja. Ya, diklik. Itu siapa itu? Bella. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok kami tentang tsunami Aceh. Yeay. Nah, yang pertama itu ada judulnya. Tema dari peristiwanya itu tsunami Aceh. Nah, untuk temanya yaitu tsunami Aceh. Terus ada yang kedua, bagaimana suasana yang tampak dalam tayangan tersebut, peristiwa apa yang dikisahkan dalam tayangan tersebut. Suasananya tuh sangat crowded dan mengerikan. Ya, terus ada pertanyaan ketiga, peristiwa apa yang dikisahkan dalam tayangan tersebut? Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di 15 negara. Terus yang keempat ada informasi penting apa saja yang ada dalam tayangan tersebut. Jangan suka bermaksiat, Besti. Oke. Karena kebanyakan maksiat. Jangan. Yang keberapa? Jadi yang menarik. Kelima. Apa yang kamu? Hal yang menarik apa saja dan dari tayangan tersebut. Hanya masjid yang selamat. Yang 5 kan? Oke. Saya akan merasa ini nomor 5. Saya akan merasa sedih karena mungkin di saat siapa yang nomor 5? Saya akan merasa sedih. Nih, Itu hanya masjid yang selamat. Nah, pertanyaan terakhir. Seandainya kamu datang ke kota tersebut, apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian lakukan? Saya akan merasa sedih karena mungkin di saat itu mimpi saya belum tercapai dan harus menerima takdir yang harusnya. Dan saya berusaha untuk melindungi diri, tapi kalau memang sudah takdir saya menerima. Mesra banget, coy. oke. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalian kasih emot di tempatnya mereka. Silakan nak. Oke, kalian. Ini mah emangnya positif semua. Oke, silakan. Kedua siapa aja? Silakan. Perwakilan kelompok silakan. Apanya? Boleh semua satu orang satu. Kamu kasih itunya. Dah? Oke, udah belum? Tadi kita sudah belajar tentang apa, Nak? Teks deskripsi. Oke. Tadi pengertiannya apa? Teks yang menjelaskan suatu peristiwa. Teks yang menjelaskan, menggambarkan suatu Oke, keren jawabannya. Cirinya apa? Berdasarkan fakta. Kemudian? Berdasarkan? Analisis. Oke. Apalagi, Nak? Apalagi? Melibatkan panca indera. Melibatkan panca indera. Oke. Sekarang saya akan post test. Oke, saya akan post test.
Oke Kak, kamu udah menerima soal-soal? Silakan kamu kerjakan soal berikut ini. Kamu tulis di situ. 5 menit ya, cepet ya. Itu di situ singkat-singkat aja. Kamu tulis secara singkat, kalimatnya secara singkat. Dah? Oke. Ditulis. Oke. Dah ya? Oke, dikumpulkan di ketua kelompok. Ketua kelompoknya Zaira. Oke, silakan. Dikumpulkan berkelompok, silakan. Oke, setelah kita melaksanakan rangkaian kegiatan hari ini, kegiatan terakhir adalah kita refleksi. Oke. Gimana perasaan kalian setelah kita membahas teks deskripsi ini? Jadi tahu. Oke, jadi tahu apa? Tahu apa itu teks deskripsi, jadi kita bisa mendeskripsikan. Terus mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Oke, baik. Jawaban yang bagus. Oke, keren, Masya Allah. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kamu belajar teks deskripsi, apa yang akan kamu lakukan untuk kehidupan sehari-hari? Kamu mau apa? Setelah kamu tahu tentang bagaimana apa itu teks deskripsi, apa? Bicara sesuai fakta. Oke, bicara sesuai dengan fakta. Apalagi nak? Nggak bohong. Tidak berbohong. Kemudian apa lagi? Menjelaskan dengan rinci. Kemudian apa lagi nak? Apa lagi? Apa lagi? Kehidupan sehari-hari. Setelah kamu tahu, oh ternyata mendeskripsikan tuh seperti ini loh. Nah, oke, jadi mudah bersosialisasi atau berteman. Oke. Nah, secara keseluruhan perasaan kamu, silahkan kamu angkat tangan dengan apa tadi yang saya berikan, emoticon yang saya berikan. Silahkan kamu tunjukkan tangan, perasaan kamu bagaimana? Silahkan. Tadi kan saya kan. Oke, silahkan. Kakak, silakan. Oke, senang ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Oke, kalian hari ini keren, luar biasa, Masya Allah. Ternyata kalian sangat antusias belajar tentang teks deskripsi. Pertemuan berikutnya nak, kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Jadi silahkan kalian baca buku paket tentang teks deskripsi bagian strukturnya di halaman 20. Gitu ya, tugasnya. Insya Allah kita ketemu pertemuan berikutnya dengan suasana yang lebih menyenangkan. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.